Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang praktek genosida terhadap rakyat Aceh yang dilakukan oleh militer dengan biadab, arogan, dan tidak bertanggung jawab. Di mana praktek genosida ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman DITII, yaitu di mana ketika 23 orang warga Aceh Besar ditembak membabi buta di Aceh Besar, yaitu di Lepung, Aceh Besar. Tapi pada kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas praktek genosida yang biadab, yaitu tentang peristiwa pembantaian Tengku Bantakiah di Butung Ateh beserta santri-santrinya yang ditembak secara membabi buta. Saudara sekalian, tragedi itu bermula ketika Komandan Korem 011 Lila Wangsa, Kolonel Syafnil Armen, menerima informasi yang sudah lama ditunggu-tunggu dari bawahannya yang menyebutkan seorang ulama kenamaan dari Butung Ateh, Aceh Barat, diduga menguasai benda-benda berbahaya, yaitu Tengku Bantakiah. Dan Tengku Bantakiah juga dicurigai menyimpan ratusan senjata api, di mana senjata tersebut diduga ditanam di sekeliling pesantrennya. Tetapi saudara sekalian, dugaan tersebut sampai sekarang tidak bisa dibuktikan, karena dugaan tersebut memang mengada-ngada dan tidak benar adanya. Saudara sekalian, Pesantren Babul Mukarramah, Desa Blang Merandih, di mana Tengku Bantakiah banyak mengumpulkan murid-muridnya, ratusan murid-muridnya, untuk belajar ilmu agama sebagaimana pesantren-pesantren lain. Tetapi dicurigai oleh Danarem mempunyai 300 personel, dan Danarem Syafnil Armen tersebut dengan cepat menarik kesimpulan dan dikaitkan dengan gerakan Aceh Merdeka. Saudara-saudara sekalian, kemudian Danarem mengirim perintah lewat telegram bertanggal 15 Juli 1999 kepada komandan batalion, di mana inti perintah Danarem memerintahkan cari, temukan, dekati dan tangkap GPK hidup atau mati, di mana pada waktu itu gerakan Aceh Merdeka memang disebut GPK. Saudara sekalian, berdasarkan perintah Danarem tersebut, maka dibentuklah pasukan gabungan yang terdiri dari 215 orang personel di bawah pimpinan Letkol Hieronymus Guru dan Letkol Sujono sebagai pengawas operasi. Kecuali Danarem dan pimpinan pasukan pada waktu itu,
Tidak seorang pun bakal menyangka bahwa telegram dan Narim Syafnil Armen akan membawa malapetaka. Saudara-saudara sekalian, pasukan gabungan tersebut sampai ke Butung Atuh pada tanggal 22 Juli 1999, di mana mereka mendirikan tenda-tenda dan orang-orang di sekelilingnya dengan perasaan was-was dan mencekam karena mereka mengetahui situasi apa yang akan terjadi ketika status darurat militer diberlakukan. Ketika status daerah operasi militer, bukan darurat militer waktu itu, yaitu daerah operasi militer. Saudara sekalian, kemudian esoknya pada tanggal 23 Juli 1999, tepatnya jam 11 WIB, pasukan masuk ke pesantren Tengku Bantakiah dan mengepung pesantren Tengku Bantakiah, di mana pasukan pada waktu itu sebahagian pasukan menutup wajahnya dengan cat hitam dan dengan cat hijau. Saudara sekalian, lantas apa yang terjadi? Setelah sampai ke pesantren Tengku Bantakiah, mereka mencaci-caci dan menyumpah serapah Tengku Bantakiah, sehingga Tengku Bantakiah turun dari tempat pengajian beserta seorang muridnya untuk menjumpai daripada pimpinan pasukan tersebut. Kemudian setelah bertemu, Tengku Bantakiah bertemu dengan Sujono. Kemudian Sujono pun mengontak Herenemus Guru lewat radio, tetapi tidak dijawab. Kemudian Sujono pun meninggalkan lokasi untuk sementara. Kemudian saudara-saudara sekalian, pasukan yang lainnya terus menggeledah pesantren, di mana membentak-bentak daripada santri-santrinya. Dan ketika bersih tegang, Sujono lantas kembali lagi ke pesantren dan mempermasalahkan di pesantren tersebut memang terpasang antena radio. Tetapi antena radio tersebut karena daerah terisolir itu bukan untuk gerakan Aceh Merdeka, tetapi antena kepunyaan daripada pesantren. Kemudian pasukan-pasukan tersebut memerintahkan supaya antena tersebut dibongkar, sehingga Tengku Bantakiah memerintahkan anaknya Usman untuk mengambil peralatan di rumah untuk membongkar antena radio tersebut. Tetapi ketika Usman tersebut bergegas daripada tempat semula sekitar 7 meter, Usman tersebut dipukul dengan popor senjata, saudara sekalian. Lantas tersungkur. Sehingga ketika tersungkur anak tersebut, anaknya daripada Tengku Bantakiah, lantas Tengku Bantakiah pun berlari memeluk anaknya. Kemudian di belakangnya, saudara-saudara sekalian, di belakang Tengku Bantakiah, terjadilah aba-aba daripada prajurit biadab, di mana mereka memerintahkan tembak. Kemudian mereka membabi buta menembak Tengku Bantakiah, anaknya Usman, dan 23 orang santrinya. Saudara sekalian, Tengku Bantakiah bersimbah darah bersama dengan
anaknya, dan 24 orang santrinya. Kemudian saudara-saudara sekalian, di mana santri-santri yang tinggal dikumpulkan oleh prajurit-prajurit biadab tersebut, katanya akan dibawa untuk berobat. Di mana santri yang tinggal yang dibawa berjumlah 23 orang dan beberapa orang lain sengaja ditinggalkan, tidak dibawa. Katanya akan dibawa berobat ke Takengon. Tetapi lantas apa yang terjadi saudara-saudara? Tepatnya di kilometer 7 menuju Takengon, santri tersebut disuruh turun dari mobil dan disuruh berjongkok di pinggir jurang dan ditembak dengan senjata membabi buta ke dalam jurang tersebut. Itulah saudara-saudara sekalian, tindakan genosida yang melibatkan prajurit-prajurit biadab, di mana prajurit-prajurit tersebut angkuh dengan senjata karena ingin pangkat dan jabatan. Dan saudara-saudara sekalian, telah mencoreng dan melumur darah daripada nama Korem 011 Lila Wangsa. Saudara-saudara sekalian, itulah genosida yang dilakukan pemerintah RI terhadap Aceh. Itu belum lagi tragedi Rumah Gedung, Simpang KKA dan Arakundo. Tragedi Simpang KKA, Krung Arakundo juga terlalu banyak memakan korban. Mungkin kita akan membahas pada kesempatan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang paling berdosa sebenarnya, yang paling biadab adalah 3 orang dari Danarem Lila Wangsa, di mana Danarem Syafnil Armen, Sujono dan Heremus Guru. Walaupun kasus tersebut memang sudah disidang di Mahkamah Militer Banda Aceh, karena memang mereka nyata-nyata bersalah, tetapi hukuman tidak setimpal dengan apa yang diperbuat terhadap rakyat Aceh. Saudara-saudara sekalian, apakah ini akan berlanjut ke depannya? Kita berharap kejadian ini tidak akan berlanjut lagi, tetapi karena pemerintah Indonesia yang terlalu keras, yang berjanji terhadap Aceh, apa yang dijanjikan tak pernah diberikan, mungkin 1 atau 2 atau 4 tahun lagi Aceh akan berkecamuk kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.